Shalom, kembali bertemu dengan saya Pastor Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat Excellent. Saya lagi berada di lokasi tempat bermain sekolah yang kami bangun di GBI New Life Community Kemang Pratama, namanya New Life Academy. Saudara teringat waktu kecil kita dirawat, kita dibawa orang tua kita, didaftarkan ke sekolah yang terbaik, saudara. Ada kata saya katakan tadi dirawat, saudaraku yang kasih. Makanya judul daripada perenungan saya pagi ini, hari ini, yaitu pelihara orang tuamu. Haleluya. Nah, kita dipelihara mulai kecil, saudara. Ini adalah hal yang dahsyat. Ternyata Alkitab pun berkata, kita tidak cukup hanya menghormati orang tua kita, tapi harus memeliharanya. Karena kita pun pernah dipelihara orang tua kita. Ada stepnya kita dipelihara, ada step kita memelihara orang tua kita. Kenapa saya katakan pelihara orang tua? Sekalipun, saudara, kita tidak akan pernah bisa membalas jasa dan budi orang tua kita, sekalipun apa yang kita berikan kepada mereka. Alkitab berkata dalam Ulangan 5 ayat 16 dari bahasa Indonesia masa kini dikatakan, hormati dan peliharalah ayah dan ibumu, itulah perintahku Tuhan Allahmu, supaya kamu sejahtera dan panjang umur di negeri yang akan kuberikan kepadamu. Haleluya. Nah, saudara, ada begitu banyak anak-anak salah menghormati orang tuanya. Kecenderungan kapan menghormati orang tua, saudara? Waktu mati. Apalagi, saudara, waktu pesta, saudara, pengebumian. Nah, itu saudaraku yang kasih. Dipikir saudaraku yang kasih pada saat itulah menghormati. Kapan kita memelihara orang tua kita, saudara? Bukan memelihara kuburannya. Karena menghormati dan memelihara waktu beliau, saudaraku yang kasih, waktu yang bersangkutan masih semasa hidupnya, saudara. Jadi bukan waktu mati. Ternyata, saudara, ada anak tidak kurang didikan, saudara. Pendidikannya tinggi, lulusan luar negeri, tidak kurang nasihat dari orang tua, saudara. Tapi tetap tidak bisa, saudaraku yang kasih, menghormati dan pelihara orang tuanya. Alkitab berkata dari Amsal 1 ayat 8 sampai 9, saya ambil dari terjemahan Firman Allah yang hidup, berkata begini, anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah mengabaikan nasihat ibumu. Ayat 9, karena ajaran mereka akan menjadi seperti mahkota di atas kepalamu dan kalung mutiara di lehermu. Perhatikan ayat satunya tadi, saudara, ada kata didikan dari ayah dan nasihat dari ibu. Jadi ternyata begini, ternyata sekolah yang terbaik pun tidak bisa menciptakan anak-anak yang kedepannya menjadi dewasa dan menghormati dan memelihara orang tuanya. Tapi saudara, di closing ayat ini saudaraku yang kasih, yaitu apa? Karena ajaran mereka, ternyata begini, pendidikan tinggi, nasihat saudara yang bergulung-gulung tiap hari, itu tidak menjamin anak menjadi anak yang menghormati dan pelihara orang tuanya. Tapi hanya ajaran saudara, hanya pengajaran dari orang tua yang bisa saudaraku yang kasih membuat anak menghormati orang tua dan satu ketika memelihara orang tuanya. Sebab itu saudaraku yang kasih, Ulangan 6 berkata, ajarkan anakmu berulang-ulang. Saudara, nasihat bisa selesai, nasihat terbatas, saudaraku yang kasih, pendidikan terbatas. Tapi pengajaran daripada orang tua itu akan diingat anaknya. Pengajaran apa, saudaraku yang kasih? Pengajaran yang daripada firman Tuhan. Siapa yang disebut orang tua kita? Tidak kebetulan, perenungan saya sudah sampai sekarang kepada kitab Rut, saudara. Rut 2 ayat 11-12, Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu, dikatakan itu, perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Lihat, saudara, ingat bahwa Rut pernah berkata kepada mertuanya ini after daripada suaminya meninggal, saudara. Haleluya, ya, dikatakan, kemana engkau pergi, aku ada di situ. Kemana engkau dikuburkan, aku ada dikuburkan di sana. Engkau mati, aku mati di sana. Tuhanmu Tuhanku. Saudara dengar baik, hanya maut yang memisahkan kita. Ya, pakai bahasa saya seperti itu, saudara. Itu komitmen Rut, saudara, kepada mertuanya. Nah, yang menjadi pertanyaan, lewat ayat ini saya temukan begini. Ternyata, saudara, siapa yang disebut orang tua kita? Yaitu mertua kita pun orang tua kita. Pelihara, saudaraku yang kasih, mertuamu. Karena apa? Saat kita dipersatukan dalam nikah,
menikah dalam pemberkatan nikah kudus, engkau dengan suamimu, engkau dengan istrimu saudara, sudah bersatu. Jadi mertuamu adalah orang tuamu juga. Saudara perhatikan baik saudaraku yang kasih. Rut berkata begitu kepada Naomi. Makanya dia diberkati saudara. Naomi tidak saudaraku yang kasih mempromosikan Rut sama Boas. Waktu dia datang bahkan Boas tidak kenal dia siapa saudara. Tapi Boas kagum saudara. Dan Boas memberkati dia saudara. Karena apa? Dia memelihara mertuanya. Anak-anak yang luar biasa, tidak sekedar pendidikannya luar biasa, tidak hanya mendapatkan pendidikan yang tinggi, tapi ada ajaran firman Tuhan di dalam rumah tangga dan keluarganya. Saudara-saudara, mari pelihara orang tuamu, bukan sekedar menghormati. Dari saya, Pendeta Royal Purba, menyapa sahabat-sahabat excellent. God bless you all.